Selamat siang para investor yang terhormat sekalian, para peserta proyek. Selamat siang semuanya. Kami telah mulai bekerja keras untuk melaksanakan pesanan komersial yang signifikan. Oleh karena itu, terlepas dari segala halangan dan tantangan yang ada, saat ini kami sudah berhasil menyetujui kontrak pertama yang sangat penting untuk pelaksanaan pesanan komersial tersebut. Pesanan komersial yang signifikan ini kami perlukan agar kami dapat segera mengoperasikan peralatan produksi kami, sehingga rantai produksi dapat mulai berjalan dengan lancar dan kami pun mulai menghasilkan uang. Karena para karyawan yang telah direkrut untuk menjalankan semua proses-proses penting tersebut, mereka tentu saja tidak bisa hanya diam saja menunggu. Mereka harus bekerja, harus menghasilkan, dan peralatan tidak boleh dibiarkan menganggur. Secara paralel, kami juga secara aktif menjalankan proses-proses yang terlibat dalam produksi produk-produk kami berdasarkan pengembangan kami sendiri yang telah kami lakukan. Yang terakhir, yang baru saja kami lakukan dalam waktu dekat ini, kami telah memulai proses stamping segmen stator yang sangat penting untuk motor ukuran 3/5. Kami telah berhasil memproses satu gulungan dan mendapatkan bahan baku yang cukup untuk total 112 motor. Saat ini, dari segmen-segmen tersebut sedang dirakit paket stator, sedang dibentuk dengan cermat dan teliti, sebuah proses yang membutuhkan presisi tinggi dan perhatian detail. Dan semua bahan baku ini disimpan di gudang agar nantinya bisa digunakan untuk memulai proses perakitan produk jadi berikutnya. Karena tidak mungkin membuat satu bagian lalu bagian berikutnya. Tidak, bagian-bagian itu dikumpulkan terlebih dahulu. Dan seiring dengan terkumpulnya dan tersedianya seluruh komponen yang diperlukan, proses perakitan pun dimulai. Itu akan menjadi tahap berikutnya. Dan proses-proses ini akan terus ditingkatkan. Pada akhirnya, pesanan komersial dan pekerjaan komersial akan secara bertahap menggantikan produk kami. Saya juga ingin menanggapi kritik mengenai fakta bahwa kami membuat motor dari segmen-segmen. Anda paham, ini adalah pekerjaan manual, kemudian proses perakitannya memakan waktu lama dan biayanya tinggi. Semua mesin besar dibuat dari segmen-segmen yang berbeda, terutama yang menggunakan rotor eksternal. Mereka memang disegmentasi. 1 megawatt di sana mesinnya bisa jadi sangat berbeda-beda. Jika langsung membuat stator atau rotor yang sudah jadi sekaligus, tentu saja pertama itu juga akan membutuhkan cetakan yang berbeda-beda pula. Kedua, akan dibutuhkan pita dengan lebar yang lebih besar. Cetakan yang dibutuhkan itu tidak akan muat di bukaan manapun, tidak akan masuk kemana-mana. Dan jaringan teknik juga tidak akan memungkinkan. Itu tidak masuk akal. Selain itu, saat ini ketika kami mencetak segmen-segmen tertentu, limbah yang dihasilkan bisa mencapai lebih dari 50% dari total material yang digunakan. Sedangkan jika produk tersebut dibuat secara utuh, limbahnya bahkan dapat mencapai angka 70 hingga 80% dari keseluruhan bahan baku. Jika kita hitung mana yang secara finansial lebih mahal, membuang logam sebagai limbah yang tidak terpakai atau merakitnya kembali seperti yang kita lakukan sekarang ini, ternyata merakit jauh lebih murah dan efisien. Saya sudah berkali-kali mengatakan, inilah alasan utama mengapa kita bisa dengan sangat leluasa bersaing dengan Tiongkok. Jawabannya sangat sederhana dan jelas sekali. Dengan lilitan dan skema kami dapat bekerja pada baja listrik bukan pada frekuensi 50 Hz tetapi pada frekuensi hingga 600 Hz. Frekuensi 400-500 Hz itu normal untuk penerbangan. Memang frekuensi seperti itu. Oleh karena itu, daya spesifik mesin jika dibandingkan antara 50 dan 400 Hz, daya spesifiknya meningkat 8 kali lipat. Dengan demikian, ukuran mesin dengan daya yang sama berkurang 8 kali lipat. Penggunaan tembaga berkurang 8 kali lipat dan penggunaan baja listrik juga berkurang 8 kali lipat. Oleh karena itu, biaya produksi untuk motor-motor ini secara signifikan lebih rendah. Pada skema biasa, baja ini hanya memungkinkan bekerja pada 50, paling tinggi 100 Hz, tidak bisa lebih dari itu. Itulah sebabnya saya sangat yakin dan percaya bahwa kita bisa bersaing dengan tenang dan penuh keyakinan. Pertanyaan tentang forum Armia 2025. Banyak rumor yang beredar, apakah akan dibatalkan? Sebenarnya apakah Anda tahu apakah itu akan tetap diadakan atau tidak? Tidak ada kabar bahwa itu akan dibatalkan.
Ada informasi bahwa acara tersebut ditunda. Kami telah diberitahu secara resmi. Kami tidak terlalu dirugikan oleh hal ini. Saya pikir justru kami bisa menyiapkan lebih banyak eksponat. Terima kasih. Tolong jelaskan apakah mesin yang digunakan untuk Motilog 60 kW bisa digunakan sebagai generator? Bisa, silakan. Faktanya, Anda bahkan bisa memutarnya menggunakan inverter frekuensi biasa yang tersedia di pasaran. Dulu, semua turbin angin secara umum menggunakan motor asinkron sebagai generator utama mereka untuk menghasilkan energi listrik. Aliran magnet sisa akan berputar. Cukup dengan menghubungkan kapasitor ke lilitan. Akan terjadi pertukaran energi reaktif. Sedangkan energi aktifnya Anda ambil ke jaringan. Terima kasih. Mohon klarifikasi apakah CCR sebenarnya sudah selesai? Kita menunggu konfirmasi dari mereka bagaimana. Lihat, untuk mendapatkan CCR, yang pertama kita butuhkan adalah kita perlu persetujuan model poligon tinggi untuk solusi arsitektur dan tata kota yang komprehensif. Setelah itu, karena sudah cukup lama sejak komisi terakhir, kami memanggil komisi lagi dan mereka memeriksa sistem pemadam kebakaran dan penghisap asap kami. Nah, semuanya sistem pemadam kebakaran sudah berfungsi. Dan hal-hal lainnya sudah mereka periksa, sudah diperbaiki dan selesai. Apa yang berubah? Mengapa kita memulai kegiatan komersial meskipun ada potensi denda? Apakah kita sudah dilengkapi dengan peralatan yang cukup untuk melaksanakan kontrak? Nah, kontrak-kontrak yang sedang kami siapkan untuk segera ditandatangani saat ini sudah sepenuhnya didukung oleh proses teknologi yang canggih dan terintegrasi dengan baik. Tapi Anda juga harus mengerti satu hal lagi, bahwa kita perlu membentuk tim. Kita merekrut para spesialis, dan seorang spesialis tidak bisa hanya berdiri dan melihat mesin saja. Itu memang tidak mungkin, dan proses pembentukan tim yang efektif serta seleksi tenaga kerja yang berkualitas itu memakan waktu yang cukup signifikan. Karena kita harus mengamati dengan seksama setiap individu, melihat secara mendalam apa saja yang bisa dia lakukan, bagaimana tingkat kemampuannya yang sebenarnya, dan dia juga harus bisa beradaptasi dengan baik di dalam lingkungan tim yang dinamis dan kolaboratif. Itu adalah sebuah proses yang utuh. Ini adalah proses yang utuh dan membutuhkan waktu tertentu. Proses ini tidak bisa dilakukan hanya dengan menjentikkan jari. Jadi, ketika Anda bersiap untuk meluncurkan produk baru ke pasar, kapasitas yang Anda bangun untuk produk itu, saat pasarnya sendiri belum ada, belum berkembang, masih dalam tahap awal, Anda bekerja untuk kepentingan komersial. Karena orang-orang harus mendapatkan penghasilan yang layak, peralatan juga harus beroperasi dengan optimal. Rantai pasokan harus berjalan dengan sangat baik, distribusi harus berjalan dengan baik, perangkat administrasi harus berjalan dengan baik. Begitu juga para teknisi dan mesin, semuanya harus berjalan dengan sangat baik dan lancar, tanpa hambatan. Dan kemudian secara bertahap, seiring berkembangnya pasar dan meningkatnya volume produksi, Anda akan mulai menggantikan pesanan komersial dengan pesanan Anda sendiri. Terima kasih. Bisakah Anda jelaskan mengapa saat ini belum bisa memulai prosedur penilaian aset perusahaan? Semua sudah dibangun dan peralatan sudah dibeli. Dan kapan akan ada kejelasan mengenai total jumlah saham yang akan ada? Lihat, pertama-tama tidak semua peralatan sudah ada. Itu yang pertama. Kedua, tanahnya belum dibeli. Itu yang kedua. Dan objek bangunan dengan tanah itu bukanlah hal yang sama. Dan pengembangan dalam dokumen yang komprehensif atau pengembangan dengan prototipe yang canggih dan bukan hanya sekadar prototipe awal tetapi juga prototipe industri yang sudah dilengkapi dengan dokumen yang sesuai sertifikat resmi. Itu bukanlah hal yang sama, itu adalah hal yang sangat berbeda. Apakah dilakukan pekerjaan untuk merancang dan menghitung mesin pesawat baru ukurannya lebih kecil daripada di Motilka? Silakan. Semua mesin yang ada di angle grinder ini, mereka digunakan untuk sistem penerbangan. Ini adalah mesin yang dapat dipasang, jadi kami bisa mengaturnya pada 50, atau bisa juga pada 600-400 Hz. Nah, berapa putaran yang dibutuhkan? Ini adalah daya yang benar-benar berbeda dalam praktiknya. Ini adalah konstruksi yang sudah teruji, yang bisa digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk untuk penerbangan segala macam benda terbang, untuk gerakan 3D, bisa dibilang begitu. Menurut Anda, apakah mungkin kapitalisasi perusahaan mencapai $1 miliar tahun depan, atau angka itu hanya fantasi? Anda tahu, saya tidak berpikir itu akan mungkin terjadi tahun depan. Sulit dipercaya, tapi saya bisa katakan satu hal yang sangat penting.
Sejauh ini saya belum melihat ada alternatif yang benar-benar layak di depan mata untuk motor dengan lilitan gabungan. Ini karena peradaban kita secara fundamental dibentuk oleh motor asinkron. Tanpa mereka, kita tidak akan mendapatkan roti, lift tidak akan berfungsi, air, saluran pembuangan, pemanas, semuanya tidak akan ada, tidak ada produk, tidak ada mesin yang akan bekerja. Itulah sebabnya mengapa ada motor asinkron di mana-mana di sana. Ya, Anda dapat mengatakan di sana bahwa BLDC dapat diterapkan. Teman-teman, magnetnya tidak cukup. Setiap tahun sekitar 10.000 mesin diproduksi, 10 miliar mesin. Untuk jumlah sebesar itu, terutama jika termasuk kendaraan besar, Anda tidak akan mendapatkan cukup magnet. Itulah sebabnya untuk saat ini belum ada alternatif lain. Dan untuk motor dengan lilitan standar hanya ada satu alternatif, motor dengan lilitan gabungan. Dan itu tidak bisa dihindari. Di perusahaan Dirizable ada jumlah saham tertentu, kapan akan diketahui berapa saham yang akan dimiliki Sovelmash? Anda tahu, begitu kami melakukan penilaian secara menyeluruh. Seluruh penilaian aset material dan non-material ini, kami akan memasukkannya ke dalam modal dasar perusahaan dan dalam proses reorganisasi dari perseroan terbatas menjadi perseroan terbuka. Tentu saja di sana akan ditentukan secara jelas berapa banyak saham yang akan ada dan jenisnya apa saja yang akan diterbitkan. Dan hal itu akan segera diumumkan secara terbuka.